Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, sahabat penyuluh rahimakumullah. Saat ini kita berada pada tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tepatnya pada tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. Momentum kali ini kita gunakan untuk mengulang kilas balik dari semangat hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rujuk pengajian kita pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai kekuatan iman di dalam hatinya, maka dia akan mampu menghadapi segala cobaan dan ujian kehidupan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandeng 3 hal di dalam ayat ini. Yang pertama keimanan, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah memberikan pedoman bahwa orang yang sukses, yang berhasil di dalam hidupnya adalah orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat dan membara. Dorongan keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu menghadapi berbagai cobaan dan ujian kehidupan ini. Yang kedua, hijrah. Hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini dinamakan dengan hijrah makani. Hijrah ini sudah selesai dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Makkah ke Madinah di tahun 622 Hijriah. Yang kedua adalah hijrah dari segi maknawi. Artinya hijrah dari suatu situasi, kondisi yang kurang baik ke arah situasi, kondisi yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Artinya berjuang di jalan Allah atas dorongan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan korbankan jiwa dan hartanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu semuanya mengharapkan rahmat Allah dan ampunannya, dan sudah sepantasnya memperoleh kemenangan dan kebahagiaan sebagai balasan atas perjuangan mereka. Ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim
a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, mereka itu lebih agung derajatnya, lebih mulia derajatnya, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beruntung di dalam hidupnya. Kembali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dengan iman yang kokoh, ia rela hijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan kedudukannya, berpisah dengan anak dan istrinya, orang tuanya, dan mungkin sanak saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan amal perbuatan yang berat dan membutuhkan banyak pengorbanan. Apalagi jika amal-amal tersebut diikuti dengan jihad di jalan Allah, dengan cara mengorbankan harta dan kekayaan, jiwa dan raganya. Untuk itu, orang-orang yang berbuat dan bersusungguh dalam hidupnya, Allah akan berikan penghargaan yang tinggi serta keberuntungan dan kebahagiaan. Adapun orang-orang mukmin yang tidak hijrah dan tidak jihad di jalan Allah, meskipun mereka menyediakan minuman bagi para duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji, dan memakmurkan Masjidil Haram, penghargaan Allah kepada mereka dan pahala yang diberikan kepada mereka tidaklah sebesar apa yang diterima oleh orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Tentang amal seseorang yang tidak didasari dengan iman kepada Allah akan menjadi sia-sia, karena orang kafir tidak akan memperoleh pahala di akhirat kelak. Sahabat penyuluh rahimakumullah, secara historis, hijrah itu merubah wajah kehidupan, menjadi titik penting dalam sejarah Islam. Selain sebagai peristiwa migrasi fisik semata, hijrah juga melambangkan perubahan dan situasi di mana kaum muslimin pada saat itu terjepit dan mengalami kesulitan di Mekkah. Makkah bukan lagi tempat ideal untuk mempertahankan iman dan keyakinan kepada Allah. Maka dalam rangka menyelamatkan iman dan keberlangsungan Islam, Nabi bersama dengan para sahabat yang betul imannya, kokoh imannya, bertolak dari Makkah ke Madinah, menuju suatu kesempatan yang baru, kebebasan, kemerdekaan yang dapat dirasakan di Madinah. Kenapa? Karena Nabi diterima oleh penduduk Madinah dengan tangan terbuka, dengan ahlan wa sahlan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Peristiwa ini menandai awal munculnya sebuah masyarakat muslim yang tertata, terorganisir dengan peraturan dan kesepakatan konsensus yang mendasari hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, dalam konteks kehidupan pada saat sekarang ini, menjadi penting bagi kita untuk memaknai hijrah dengan beberapa hal. Yang pertama, ketabahan dan keyakinan. Bahwa peristiwa hijrah menunjukkan ketabahan dan keyakinan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan demi menegakkan ajaran Islam, demi menjaga kemurnian keyakinan.
betapa tekad dan keberanian untuk menghadapi perubahan, mengusung perubahan, dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Kesuksesan tidak akan pernah dapat kita peroleh bila tidak ada ketabahan dan keyakinan di dalam ini. Begitu juga kita dengan pelajar. Man kharaja li talibil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari jalan Allah, ya, keluar untuk menuntut ilmu, maka ia keluar atau berjihad di jalan Allah sampai ia kembali. Berpindah dari tempat masing-masing, dari kampung halaman masing-masing, kos di tempat ini, apakah di asrama dan lain-lain sebagainya. Maka kalau niatnya betul-betul mencari ilmu pengetahuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, dia dianggap telah berjihad di jalan Allah. Yang kedua, pengorbanan. Keberhasilan tidak akan pernah diperoleh tanpa investasi, tanpa pengorbanan. Jadi pengorbanan ini itu tidak sia-sia. Pengorbanan harta, pengorbanan perasaan, meninggalkan rumah, ya. Maka nilai-nilai pengorbanan ini menjadi tujuan yang lebih besar. Bahkan kadang-kadang ya harus meninggalkan orang-orang yang kita cintai demi kebaikan, kesuksesan yang lebih besar. Ketiga, harapan dan keberuntungan. Masa depan gemilang. Ada yang kita songsong di tempat yang baru. Membawa harapan baru bagi umat Islam. Menandai awal dari masa-masa keemasan Islam di Madinah. Menunjukkan bahwa dalam perubahan, ya, bahwa dalam perubahan dan penderitaan ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Yang keempat, persaudaraan dan kesatuan. Dengan hijrah membawa umat muslim dari berbagai latar belakang bersama-sama di Madinah, menguatkan persaudaraan dan kesatuan di antara kita, mengajarkan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia dan menciptakan masyarakat yang bersatu. Bersatu kita kuat, berpecah kita lemah. Yang kelima, menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik. Nabi di Madinah menerapkan ya sistem keadilan dan pemerintahan yang baik. Ada hak-hak dan kewajiban semua warga, ya, tidak memandang suku, agama dan etnis. Mengajarkan pentingnya membangun masyarakat yang adil dan makmur, yang menghormati hak azazi manusia. Maka sistem pola-pola yang dipakai ya dengan tujuan merebut kekuasaan tanpa mengedepankan aspek etika, adab, keadilan, integritas, mustahil akan mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Maka keadilan ini harus menjadi tolak ukur mutlak di dalam mewujudkan pola ya pemerintahan yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai refleksi bagi kita untuk memaknai ya 1 Muharram 1445 Hijriah ini agar kita menjadi lebih baik lagi. Kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah ya apa yang ada di dirinya. Ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.